Ditampilkan seorang pria yang tenggelam. Dia berusaha menyelamatkan wanita yang ada di sebelah. Namun sayangnya tak mampu melepaskan seatbeltnya, sehingga tak ada pilihan bagi si pria selain menyelamatkan diri. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, belajarlah dari hari kemarin, jalani hari ini, dan berharaplah untuk hari esok. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana pastinya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Shadow Lake. Film yang rilis pada tahun 2024 ini disutradarai oleh Celine Held dan Logan George, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Baik, tidak usah berlama-lama, mari siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Si pria yang menjadi tokoh utama kita bernama Paris. Dia sedang melakukan pekerjaan mengurusi pipa. Setelah bekerja, para rekan sepakat akan bertemu kembali di acara pemakaman seorang penduduk bernama Billy. Lalu adegan berpindah menampilkan Paris dan sang ayah, Ben, sedang berada di dalam mobil. Ben mengungkapkan kekesalannya akan bendungan yang seharusnya tidak perlu dibangun karena menurutnya itu merusak danau. Ben sudah tua dan sakit-sakitan, tapi ingin menghadiri pemakaman. Oleh karena itu, Paris mengantar namun tidak ikut hadir bersama Ben. Hal ini membuat Ben tidak nyaman karena sejak kematian sang ibu, Paris telah berubah menjadi orang yang berbeda. Ditampilkan dua orang gadis, Ellie dan Anna. Setelah berbelanja, mereka pun pulang dengan perahu. Dari percakapan, diketahui bahwa dua gadis ini adalah saudara tiri. Mereka membicarakan tentang Danau Kedo, tentang sekolah, dan tentang hubungan Ellie dan sang ibu yang sangat buruk, terutama akhir-akhir ini. Sampai-sampai sudah sebulan lebih Ellie menginap di rumah temannya Claire dengan alasan jaraknya lebih dekat dari sekolah. Sesampainya di rumah, kedua gadis itu dikejutkan dengan penemuan bangkai buaya oleh bocah-bocah setempat. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Jason lah yang menempatkan bangkai tersebut di sana. Merasa itu berbahaya, Ellie pun memutuskan untuk menyingkirkan. Kembali ke Paris, ia mengunjungi Michelle, seorang dokter yang selama ini merawat sang ibu dan mencari tahu penyebab kematiannya. Michelle mengatakan bahwa ibu Paris menderita epilepsi mioklonik kronis, suatu kondisi di mana orang kehilangan kesadaran. Namun hal yang membingungkan Paris adalah darah yang keluar dari telinga sang ibu karena belum pernah menemukan pasien lain dengan gejala yang sama dan selama 6 tahun ibunya tidak pernah mengalami kejang. Namun sang dokter tidak punya waktu untuk menjelaskan sehingga tak punya pilihan selain memberikan saran berkonsultasi kembali di lain hari. Saat pulang, Paris bertemu dengan sang kekasih yang merupakan cucunya Billy. Paris meminta maaf karena tak bisa hadir, mengaku masih terpukul dengan kematian sang ibu. Selain itu, mereka membicarakan tentang kembalinya sang kekasih ke Houston. Jadi sebelum itu, mereka pun memutuskan untuk bersama sambil melihat tempat tinggal masa depan yang akan dibangun. Berpura-pura sedang menjalani hubungan keluarga. Bicara soal keluarga, Ellie dan Anna sedang makan malam bersama keluarga besar Daniel, ayah Anna atau ayah tiri Ellie. Meskipun semuanya larut dalam kegembiraan, terlihat jelas bahwa Ellie tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, gadis itu bertemu sang ibu, Celeste, mengungkapkan bahwa dirinya akan lulus lebih awal dengan cara mengambil banyak mata kuliah. Kini yang ia butuhkan adalah tanda tangan sang ayah pada sertifikat, ayah aslinya. Namun Celeste bersikeras bahwa Daniel bisa menggantikan dan terjadilah pertengkaran. Bersamaan dengan itu, di sisi lain, Paris mengakui bahwa diri tidak begitu sehat dan merasa sangat bersalah atas kematian sang ibu, meskipun kejadian itu bertahun-tahun yang lalu. Untungnya kekasih Paris bisa menerima dan berjanji akan selalu bersama melewati masa-masa sulit. Kembali ke Ellie yang sedang mencari sesuatu, sembari mendengarkan penjelasan adik tirinya tentang kalung yang dimiliki, serta rencana kedua orang tua mereka untuk saling mengadopsi, sehingga mereka
mereka bisa menjadi keluarga yang utuh. Tak lama kemudian, Sales dan Daniel masuk ke kamar itu, mendapati ternyata Ellie sedang mencari sertifikat kematian sang ayah. Terungkap bahwa selama ini Sales menyatakan bahwa ayah Ellie menghilang dan dianggap telah meninggal dunia, tapi tak pernah menceritakan kapan dan bagaimana. Segera pertengkaran kembali terjadi, dan kali ini lebih panas dari sebelumnya sampai-sampai Ellie memutuskan untuk pergi. Daniel mencoba menghampiri dan menenangkan, namun sepertinya itu sama sekali tidak berguna. Saat mengarungi danau, perahu Ellie terjebak di wilayah dangkal dan segera gadis itu merasakan sesuatu sama halnya dengan Paris yang kebetulan juga berada di tepi danau. Ellie kemudian melihat beberapa ekor serigala dan itu sangatlah aneh. Malam harinya Ellie menceritakan kepada Claire tentang peristiwa aneh tersebut. Claire mengatakan bahwa ada banyak hal di danau yang tak terjelaskan, termasuk engat besar yang baru-baru ini ditemukan oleh Anna. Keesokan paginya, dering ponsel membangunkan Ellie. Diketahui bahwa Anna telah menghilang, yang mana diduga gadis kecil itu berusaha menyusul Ellie ke rumah Claire. Setibanya Ellie di rumah, Sales dengan panik menjelaskan bahwa dia telah menghubungi semua rekan dan kerabat, tapi tidak ada yang tahu. Lalu meminta Ellie untuk membantu Daniel dengan meminjamkan perahu. Namun sangat mengejutkan, perahu menghilang secara misterius, padahal sebelumnya Ellie telah memarkirkannya dengan benar. Bersamaan dengan itu, Paris melakukan aktivitas sehari-harinya, namun kali ini lebih semangat dari biasanya. Karena danau itu mulai mengering, jadi Paris harus menjangkau sebagian besar wilayah dengan berjalan kaki. Tiba-tiba dia melihat sebuah pompa tua dan merasakan sesuatu yang aneh. Segera rekan memanggilnya karena sampah-sampah yang entah dari mana asalnya tersangkut pada motor perahu. Lalu ketika membersihkan, Paris menemukan sebuah kalung. Di rumah, Sales dan Ellie memberikan beberapa keterangan tentang Anna, termasuk gigi Anna yang baru dicabut oleh Ellie untuk menjadi salah satu ciri. Tak berselang lama, sheriff setempat Tanner datang mengatakan mereka sudah menyisir hampir seluruh danau tapi tidak menemukan. Jadi kini ia meminta semua untuk tenang dan mengingat kembali kasus lama Sales tentang kekerasan terhadap anak, yang mana itu membuat Daniel marah karena kasus itu sudah lama ditutup. Beberapa waktu kemudian, pencarian dimulai kembali. Kali ini Ellie ikut dalam misi bersama para petugas yang menemani. Entah bagaimana Paris bisa menemukan kalung yang sama dalam kotak penyimpanan barang-barang milik mendiang sang ibu. Ben memergoki sehingga Paris beralasan mencari berkas-berkas riwayat kesehatan sang ibu. Ben mengaku telah membuangnya. Semua itu ia lakukan agar putranya bisa melanjutkan hidup. Beberapa waktu kemudian, Paris menyusuri danau bersama sang kekasih yang tidak jadi kembali ke Houston. Paris menceritakan kejadian aneh yang dialami serta menunjukkan lokasi tempat peristiwa terjadi. Anehnya, kini semua baik-baik saja. Malam harinya, tim pencari akhirnya menemukan sebuah perahu yang diduga digunakan oleh Anna ketika pergi meninggalkan rumah. Ellie menyadari bahwa tidak ada jaket pelampung di sana, yang berarti Anna mengenakannya, dan itu menjadi suatu pertanda baik sehingga pencarian pun dilanjutkan kembali. Adegan berpindah menampilkan Paris yang berbincang dengan sang kekasih. Ia mengakui bahwa keanehan yang dirasakan adalah keberadaan sang ibu, tapi Paris menolak untuk membahas lebih lanjut karena yakin sang kekasih tidak akan percaya. Setelah membicarakan tentang kekeringan tahun 1995, pasangan itu pun memutuskan untuk pulang. Kembali Ellie bertengkar lagi dengan Sales. Kali ini mereka saling menyalahkan atas apa yang terjadi sehingga Ellie diturunkan dari mobil.
Keesokan harinya, Paris mengumpulkan semua catatan, lalu memutuskan untuk menjelaskan kepada sang kekasih apa yang ia teliti selama ini. Diketahui bahwa sang ibu mengalami kejang di waktu-waktu tertentu saja, atau tepatnya sejak ketinggian air danau menurun, sama halnya seperti apa yang Paris alami saat ini. Namun, sang kekasih beranggapan bahwa itu penyakit turunan dan itu membuat Paris tersinggung sehingga meninggalkan wanita itu. Di sisi lain, Ellie terlibat pertengkaran dengan sheriff yang menolak untuk melakukan pencarian di perairan dangkal. Selain itu, setibanya di rumah, dia juga melihat perahunya Anna telah kembali, yang mana menurut penjelasan sales, para polisi mengantarnya karena sudah tidak dibutuhkan dan kini tim penyelam sedang melakukan pencarian. Melihat Sales sedang mencari sesuatu, Ellie pun berinisiatif membantu. Lagi-lagi terjadi pertengkaran karena Sales masih menyembunyikan tentang kebenaran ayah Ellie. Sales yang merasa lelah akhirnya menceritakan semua bahwa ayah Ellie sebenarnya pergi bersama wanita lain, sempat terjadi keributan dan saat itu Ellie masih bayi. Marah, sedih, dan kecewa, semua bercampur jadi satu. Akhirnya, untuk menebus kesalahan, Ellie pun memutuskan mencari Anna seorang diri. Beberapa waktu kemudian, baik Paris dan Ellie merasakan keanehan. Paris kebetulan dipergoki oleh Ben yang merasa semakin khawatir dengan sikap putranya akhir-akhir ini, tetapi Paris mencoba meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja dan berjanji akan menemui Ben esok hari. Sementara Ellie menemukan ngengat besar dan salah satu dari ngengat itu ada yang tiba-tiba menghilang. Ellie kemudian melanjutkan pencarian sampai malam hari dan mendadak perahunya terhenti karena tidak menyadari telah melintas di wilayah dangkal. Tiba-tiba saja para petugas datang sehingga membuat Ellie bersembunyi, lalu merasakan seperti telah melewati sesuatu. Tak terasa, matahari sudah mau terbit dan karena tidak bisa menemukan perahu, Ellie pun meminta tolong seorang warga yang dikenal untuk mengantarnya pulang. Setibanya di rumah, setelah menyapa Sales, tiba-tiba Ellie melihat dirinya sendiri baru saja datang dan segera menyadari bahwa diri telah melakukan perjalanan waktu ke hari pertama Anna menghilang. Ellie pun segera mencuri perahunya sendiri dan segera pergi untuk kembali melakukan pencarian. Beberapa waktu kemudian, lagi-lagi perahu Ellie terjebak di wilayah dangkal. Gadis itu mendengar suara Anna yang memanggil namanya, dan tak lama kemudian akhirnya menemukan. Sementara itu, Paris juga menyusuri danau, melewati lokasi yang sama dengan yang dilewati Ellie, tapi hanya mendengar suara-suara Ellie dan memutuskan untuk berhenti. Paris melanjutkan pencarian sumber suara dengan berjalan kaki, sampai akhirnya kembali ke Ellie. Dalam percakapannya dengan Anna, semua penjelasan Anna menunjukkan bahwa Ellie lagi-lagi tanpa sadar melakukan perjalanan waktu. Ini diperkuat dengan gigi Anna yang masih belum dicabut. Ellie kemudian memutuskan untuk mengantar Anna pulang. Setibanya di sana, Ellie menemukan sang ibu marah besar sampai-sampai Ellie meminta maaf dan bergegas pergi. Tapi sebelum itu, Daniel memperingatkan jika Ellie bertindak seperti itu, mengancam semua orang dan melakukan kekerasan, maka Daniel tidak segan-segan melaporkannya ke Sheriff Tanner. Di sisi lain, Paris juga menemukan Anna yang tergeletak dan tubuhnya mengalami luka parah. Setelah menutup luka gadis itu, Paris pun segera membawanya keluar dari hutan sampai akhirnya menemukan bendungan yang masih dalam proses pengerjaan. Pria itu kemudian menghampiri beberapa pekerja untuk minta tolong. Selain itu, dia juga memastikan bahwa lokasi tersebut adalah Danau Kedo dan ternyata Paris berada di tahun 1952, menandakan bahwa dirinya telah melakukan perjalanan waktu. Lalu setelah menyerahkan Anna, segera Paris melarikan diri agar tak dicurigai. Baik Paris maupun Ellie sama-sama mencari jalan untuk pulang ke tahun masing-masing. Beberapa waktu kemudian, keduanya menemukan perahu dan melanjutkan. Paris dihampiri oleh para petugas yang mulai ditanyai tentang siapa dan mengapa ada di tempat ini. Lalu saat dimintai kartu identitas,
Sementara Ellie berhasil mencapai tepi tanpa adanya masalah. Gadis itu tiba di supermarket dan segera menanyakan tentang Anna sembari menunjukkan foto. Sayangnya tak ada seorang pun yang mengenali, sehingga Ellie terus mencari dan mencari sampai akhirnya melihat kalung Anna di dalam sebuah mobil dan bergegas mengambilnya. Tak lama kemudian, si pemilik mobil datang yang merupakan seorang wanita. Setelah terjadi sedikit keributan, wanita pemilik mobil menjelaskan bahwa kalung itu milik ibu sang kekasih bernama Anna Leng. Sang kekasih yang dimaksud ternyata adalah Paris Leng yang telah menghilang bak ditelan bumi sejak tahun 2003. Tentu saja Ellie kaget bukan kepalang, apalagi setelah melihat selebaran dan mendengar si wanita memanggil bayinya dengan nama Ellie. Ellie pun segera berlari karena menyadari sesuatu, dan tak jauh dari sana ia menemukan internet cafe. Sementara itu, kecelakaan membuat Paris dibawa ke rumah sakit dan seorang petugas mengatakan bahwa ini adalah tahun 2022. Setelah berada di ruangan, Sheriff Tanner menginterogasinya dan tiba-tiba saja terjadi masalah dengan kelistrikan akibat cuaca buruk. Seorang petugas melaporkan sesuatu yang membuat Sheriff harus membawa Paris ke kantor polisi. Dengan cerdik, Paris memperdaya, berpura-pura ke toilet lalu melarikan diri. Tak lama kemudian, adegan secara bergantian menampilkan Ellie dan Paris sama-sama menemukan kebenaran tentang Anna. Di internet cafe, dengan memasukkan nama Anna Leng, Ellie menemukan berita kecelakaan maut tahun 1999 yang menewaskan Anna. Dari sana, Ellie mulai melakukan perhitungan-perhitungan sehingga mengetahui bahwa Anna terdampar di tahun 1952, lalu melihat beberapa foto kelulusan sekolah sampai akhirnya menemukan kecocokan. Sementara Paris mengetahui bahwa sang ibu berasal dari tahun 2022 dari siaran televisi yang memberitakan tentang hilangnya Anna 3 hari yang lalu. Di tengah-tengah pelarian, Paris mendengar nama Benjamin Leng yang juga dirawat di rumah sakit yang sama. Jadi pria itu segera menemuinya. Ben terlihat dalam kondisi yang sangat lemah dan tak mampu berbicara. Paris menyampaikan semua kebenaran, termasuk tentang keanehan di danau yang memindahkan Paris ke waktu yang berbeda sehingga bisa menyelamatkan sang ibu yang masih kecil. Kini Paris akan mencari jalan untuk kembali ke sang ayah di waktu yang seharusnya. Seorang perawat melapor kepada polisi dan Paris pun segera berlari. Dia sempat merampas sebuah mobil yang ternyata di dalamnya ada Daniel dan Celeste. Paris melaju secepat mungkin dengan mobilnya di tengah hujan deras. Sayangnya, polisi telah mengepung dari berbagai arah sehingga melompat dari bendungan adalah jalan satu-satunya, dan tak lama kemudian Ellie pun melakukan hal yang sama, berusaha kembali ke waktunya dengan menuju ke danau, tepatnya di lokasi di mana ia mengikat tali pada sebatang pohon. Ellie segera mengikuti tali ini hingga menembus beberapa dinding atau portal waktu. Bersamaan dengan itu, air danau kembali naik dan sesaat kemudian, Ellie ditemukan oleh Daniel. Pada momen ini, Ellie sebenarnya mencoba menjelaskan tentang apa yang ada di danau, tentang apa yang alam telah ciptakan, namun pada akhirnya ia tidak mampu, dan meyakinkan Daniel bahwa mereka adalah keluarga, serta meyakinkan bahwa Anna baik-baik saja. Film pun ditutup dengan menampilkan Ellie tiba di rumah. Dia menemui sang ibu yang menyaksikan berita tentang kecelakaan yang menewaskan seorang pria muda dan diduga adalah Paris Leng. Ellie meyakinkan Celeste bahwa itu adalah Paris yang berusaha untuk kembali. Dia juga menunjukkan foto Anna yang diunduh dan dicetak, menjelaskan bahwa foto tersebut berasal dari tahun 1950-an. Ya, baik Anna dan Paris sama sekali tidak bermaksud untuk pergi, tapi mereka hanya tidak bisa menemukan jalan kembali. Dan tamat.
Ini adalah film thriller yang menggabungkan drama keluarga dengan misteri, ketegangan, dan elemen fiksi ilmiah. Film ini memiliki beberapa hal yang mengarah pada penemuan mengejutkan bagi karakter utamanya. Semua dimulai ketika adik tiri Ellie yang berusia 8 tahun, Anna, menghilang secara misterius. Ellie pun memisahkan diri dari tim pencari untuk mencari Anna sendirian. Ellie sampai di suatu bagian danau tempat portal misterius terbuka dalam kondisi tertentu. Sementara itu, Paris berjuang untuk menyatukan masa lalu sang ibu dan penyakitnya yang ia yakini salah didiagnosis. Ini membawanya ke area danau yang sama tempat Ellie menemukan portal. Film ini kemudian mengungkap bahwa Ellie dan Paris hidup di waktu yang berbeda. Ellie di tahun 2022, sementara Paris di tahun 2003. Portal tersebut membawa seseorang kembali atau maju dalam waktu ke tahun-tahun tertentu, mengungkapkan bahwa Ellie, Paris, dan Anna terhubung melalui paradoks waktu. Anna tinggal bersama ayahnya Daniel dan ibu tirinya Celeste atau ibu kandung Ellie. Ellie memiliki hubungan yang rumit dengan sang ibu dan mereka terus-menerus bertengkar, bahkan pernah sampai Ellie membanting piring di rumah Celeste. Setelah bertengkar lagi, usai berkumpul dengan keluarga Daniel, Ellie pergi dan Anna mencoba mengikuti dengan perahu. Anna tidak pernah kembali ke rumah dan tidak pernah ditemukan, setidaknya di tahun 2022, karena ia tanpa sengaja melewati portal di bagian danau yang dangkal dan terlempar ke tahun 1952. Ketika Paris melewati portal, ia juga terlempar ke tahun 1952 dan menemukan Anna terluka karena tertusuk cabang pohon. Paris mencabut cabang pohon itu dan mencari bantuan untuk Anna yang kemudian dibawa ke rumah sakit oleh beberapa pria pekerja yang kebetulan lewat. Anna tidak pernah kembali ke tahun 2022, tetapi di tahun 1952 ia melanjutkan hidupnya, menikah dan memiliki seorang putra. Ini adalah kejutan besar lainnya dalam film. Pada awal film, kita ditampilkan kecelakaan di jembatan dan sebuah mobil tercebur. Nah, di dalam mobil itu ada Paris dan ibunya. Meskipun Paris berusaha menyelamatkan ibunya, tapi di akhir hanya Paris sendirilah yang selamat dari kecelakaan tersebut. Hal ini membuat Paris menjauh dari keluarga, terutama ayahnya. Selain berusaha mengatasi kematian sang ibu, Paris juga mencoba mencari tahu penyebab kecelakaan tersebut. Ibu Paris yang mengemudi saat itu, dan alasan resminya adalah ia mengalami kejang. Namun setelah menemukan beberapa catatan sang ayah, Paris yakin bahwa ibunya salah didiagnosis. Jadi berkat catatan Ben dan beberapa informasi yang dikumpulkan tentang danau tersebut, Paris menyadari adanya pola antara kejang sang ibu dan kekeringan danau. Setelah melewati portal, Paris merasakan tangannya mulai gemetar dan telinganya berdarah, persis seperti yang terjadi pada ibunya. Kedatangan di tahun 1952 dan kalung di leher Anna membuat Paris menyadari bahwa Anna adalah ibunya. Jadi, Paris menyelamatkan Anna di tahun 1952 karena Anna tidak berada di tahun yang seharusnya. Ia mengalami kejang dan gejala aneh lainnya setiap kali danau mengalami kekeringan dan portal terbuka. Anna tidak pernah tahu bagaimana ia bisa sampai di tahun 1952, sehingga ia tidak pernah kembali ke tahun 2022. Ia melanjutkan hidup, menikahi Ben, dan melahirkan Paris. Hubungan Anna dan Paris bukan satu-satunya kejutan dalam film ini. Melalui Anna, Paris juga ternyata berhubungan dengan Ellie. Di satu momen dalam film, ibu Ellie mengungkapkan bahwa ayah Ellie tidak menghilang dan meninggal, melainkan pergi demi wanita lain yang pernah ditemui di suatu tempat. Nah, ketika Ellie melewati portal, pertama kali ia berpindah ke 1 hari sebelumnya, tetapi di kesempatan lain, ia kembali ke tahun 2005. Di sana ia melihat kalung Anna tergantung di kaca spion sebuah truk, lalu nekat membobolnya untuk mengambil kalung itu. Truk itu adalah milik ibu Ellie. Ya, Celeste datang bersama Ellie yang masih bayi. Ia mengatakan bahwa kalung itu milik Anna Lang, ibu dari sang kekasih yang hilang. Dan di saat bersamaan, selebaran dengan foto Paris berserakan keluar dari truk. Celeste muda ternyata adalah kekasih dari Paris yang sejak awal tidak disebutkan namanya. Hilangnya Paris menunjukkan bahwa ia tidak pernah kembali ke tahun 2003.
Ellie langsung mengerti bahwa Anna telah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu menjadi ibu Paris dan bahwa Paris adalah ayahnya. Jadi Anna adalah nenek sekaligus saudara tirinya. Ini juga berarti bahwa ayah tirinya Ellie, yaitu Daniel, sebenarnya adalah kakek buyut Ellie. Saat berkumpul bersama keluarga sebelum Anna menghilang, Ellie memberitahu Celeste bahwa Daniel dan keluarga bukanlah keluarga Ellie. Namun terungkapnya paradoks waktu membuat Ellie menyadari bahwa mereka benar-benar keluarga dan mereka sebenarnya memiliki hubungan darah. Setelah membawa Anna ke tempat aman, Paris mencoba kembali ke waktunya, tapi malah terlempar ke tahun 2022. Di sana ia menaiki perahu yang ditinggalkan Ellie, tetapi ditemukan oleh para petugas dan ditangkap sebagai tersangka dalam kasus hilangnya Anna. Karena mengalami kecelakaan saat mencoba melarikan diri, Paris terbangun di rumah sakit dengan tangan diborgol. Paris melihat berita hilangnya Anna dan menyadari bahwa gadis yang ia selamatkan di tahun 1952 adalah sang ibu. Saat hujan turun, Paris segera sadar bahwa dia harus segera pergi ke danau atau portal akan tertutup. Setelah bertemu sang ayah untuk mengucapkan selamat tinggal, Paris melarikan diri dan melompat ke danau. Tetapi sayang, kepalanya terbentur sehingga menyebabkannya tenggelam dan berakhir tewas. Meskipun tragis, kematian Paris diperlukan agar peristiwa lain di dalam film terjadi. Jika seandainya Paris kembali ke tahun 2003, ia akan menjadi ayah Ellie dan Celeste tidak akan bertemu Daniel dan Anna. Anna mungkin tidak akan berada di kota itu sama sekali, dan ia tidak akan hilang saat mengejar Ellie karena mereka tidak pernah bertemu. Ya, jika Anna tidak hilang, Paris dan Ellie tidak akan lahir. Secara singkat, tewasnya Paris di tahun 2022 adalah titik tetap dalam waktu dan walau bagaimanapun itu harus terjadi. Paris menemukan adanya pola antara kejang-kejang sang ibu dengan kekeringan di danau. Ia dan Ellie menyadari bahwa bagian danau yang kering secara tidak biasa adalah tempat portal berada. Jadi kekeringan itulah yang membuka portal di danau sehingga mereka hanya bisa kembali ke tahun-tahun tertentu saat kekeringan terjadi. Paris tahu ia harus bergegas ke danau sebelum hujan menutup portal karena ia tidak tahu kapan portal akan terbuka lagi. Peristiwa-peristiwa dalam film, meskipun sebagian besar tragis, harus terjadi agar semua hal lain dapat berlanjut. Ini film yang bagus, tapi tidak serumit yang saya kira. Semuanya berpusat di Anna, sementara Paris dan Ellie hanyalah sebagai pengacau fokus kita. Simpelnya seperti ini, Anna yang lahir di tahun 2015, menghilang di tahun 2002 karena secara tidak sengaja terlempar ke masa lalu, tepatnya di tahun 1952. Dari sini, Anna kemudian melanjutkan hidup, menikah dengan Ben, dan memiliki anak bernama Paris. Lalu Anna meninggal di tahun 1999. Nah, kita lanjut ke Paris. Dari tahun 1999, Paris menggalau akibat meninggalnya sang ibu, sampai dengan menghilang di tahun 2003, akibat terlempar ke tahun 1952. Pas mau balik ke tahun 2003, Paris malah terlempar ke tahun 2022, meninggal dunia akibat kecelakaan. Nah, dari sini kita lanjut ke Ellie, seorang anak yang lahir dari hubungan Paris dan sang kekasih Celeste. Karena Paris menghilang, si Ellie menggalau sampai akhirnya melakukan perjalanan waktu ke beberapa tahun. Bedanya dengan dua karakter tadi, Ellie berhasil kembali ke tahun asal. Dan selain itu, dia mengungkap semua kebenaran tentang neneknya, tentang ayahnya, yang mana sekaligus mengungkap tentang siapa kakek buyutnya. Bagaimana menurut kalian? Masih nggak ngerti? Tulis di mana nggak ngertinya di kolom komentar. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!